Hey yo, what's up dancer? Welcome into Poppin' Talking. As always, with me Yusuf Sagita. What's poppin'? Let's talking. And also, Ada aku Jenis Eta. Nah, now on the dance floor kita kedatangan Kak Vicky Mahreza yang bisa dipanggil sama Baba. Mbak, Halo, halo, halo. apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Apa kabar kalian ini? Baik, sama-sama baik lah pastinya, ya kan Mbak? Oke. Nih, ngomongin yang sekarang dulu nih Mbak. Lagi ada project apa nih Mbak? Sekarang project apa ya? Eh, Kalau di dance production-nya sih masih bantu teman-teman eh, untuk job lah pastinya, tapi udah di belakang layar ya. Oh gitu. Di beberapa produksian di TV dan lain-lain sih masih ngebantu sekarang. Itu. Berarti ada selain itu dong nih berarti. Selain itu sekarang makanya sekarang tuh ya dunia tari ini kan sebenarnya masuknya tuh banyak banget ya, industri entertain itu kan banyak banget. Jadi gua lagi coba ngedalemin sedikit visual gitu, kayak videografi, editing dan lain-lain. Saat ini sih itu. Ini dia nih. Ini kalau udah ngelihat hasil editannya Baba dan hasil directionnya Baba gitu nih, kalau untuk video ini udah paling top lah ya. Enggak juga lah. Mau dia begitu, emang sukanya merendah kalau dia mah ya. Padahal emang bener loh, bagus banget ya. Jadi yang tadi Baba bilang nih, kalau misalkan kita as a dancer gitu kan, kita tuh bisa kayak masuk ke bagian mana aja gitu kan. Di dunia entertain kan banyak banget gitu. Jadi kayak ada visualnya, terus ada ada kayak pertunjukannya gitu loh. Terus kayak ada acara-acara TV, ada iklan gitu. Kita juga kayak dibutuhkan tenaga kita tuh di situ gitu. Kayak kebanyakan kaya nih gitu. Ya nggak apa-apa lah, amin gitu ya, kaya ya. Jadi sebenarnya Eta Mas Agi, beruntungnya kita nih sebagai dancer, harusnya kalau kita bisa pinter-pinter memanfaatkan pekerjaan ini, kita akan bisa sangat berkembang sih, karena banyak banget aspek yang bisa kita ambil di dalam satu produksian koreografi contohnya. Bukan koreografi ya, pekerjaan ini gitu ya, pekerjaan kita sebagai penari gitu. Pada saat kita ada di satu event, itu banyak banget aspek yang bisa kita ambil ilmunya dari production event gitu-gitu. Kalau kita pinter ya, maksudnya kalau kita berpikir akan untuk berkembang ke arah mana lagi gitu. Production event, terus untuk produksi visual itu banyak banget sih. Awalnya tuh punya ide dari mana sih, Mbak? Maksudnya mau nyemplung ke situ gitu, mau ke arah yang visual gitu? Sebenarnya karena pertama itu kan udah tua ya. Enggak. Pertama kan menurut gue saat itu ya, gue berpikir adalah gue berangkat, begitu juga di tari, gue berangkat dari apa yang gue suka saat itu. Nah, gue berangkat awalnya dari situ. Sama setelah gue ada di dunia tari selama dari 2002 tuh, berapa tahun tuh berarti? Lama, Mbak. Lama. Nah, ya pokoknya. Berapa sih? Gue males banget ngitungnya deh. Ya pokoknya itulah ya, dari 2002. Nah, ketemu, gue rasa udah saatnya regenerasi sih menurut gue gitu. Ya tapi gue sejauh gue masih hidup, gue akan tetap berkontribusi untuk industri dance-nya gitu. Artinya bukan gue sebagai pelaku lagi, tapi ya gue mensupport dari semua kebutuhan atau teman-teman dancer yang butuh disupport, gue akan siap gitu. Nah, balik ke visual itu, ke videografi, awalnya ceritanya lumayan panjang. Dari gue riding motoran kemana, gue nemu sesuatu yang ini bagus banget buat abadikan gitu ibaratnya. Nah, dari situlah gue mulai gue coba belajar ngedit dan lain-lain. Gue coba belajar gimana komposisi gambar gitu-gitu. Nah, setelah itu berjalan, setelah gue suka, gue langsung keinget di mana gue bisa hidup sampai sekarang ini ya industri tari ini. Makanya gue di industri videografi dan
visual, gue lebih kayak ya udah gue kontribusin skill gue ini untuk industri tarinya juga gitu. Gue sih sebenarnya pengennya begitu. Hmm. Ngomong-ngomong soal komposisi nih Mbak, yang tadi dijelasin nih mengenai komposisi. Ya kan kalau misalkan di video atau di fotografi gitu kan memang ada satu komposisi tertentu kan yang memang menjadikan foto dan video tersebut tuh jadi karya gitu. Nah, kalau di koreografi sendiri, nah ini nih, ngomong-ngomong masalah koreografi ini kan Baba ini kan dikenal dengan koreografinya tuh yang super wow gitu. Hitungannya tuh bisa 1 IN la 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 I A. Dia saya tuh Ini salah satu ini nih, Sagi lagi membicarakan soal pengalaman dia karena koreografinya Babak. dia. Benar. Itu adalah benar, saudara-saudara ya. Jadi itu loh, maksudnya kayak guys, kalau dulu kan di industri kan kita cari apa namanya, cari event atau cari uangnya kan begitu ya. Kita ikut satu event ke event lainnya gitu. Dan kalau misalkan udah kebagian koreografinya Baba, selain kita dibayar, ini kita juga dapat ilmu yang banyak banget. Itu yang saya rasain karena pada saat apa namanya Baba kasih koreografi dan komposisi di atas panggung itu benar-benar nggak main-main. Mbak, boleh diceritain sedikit nggak sih, Mbak? Kayak gimana bisa sih kayak begitu? Karena kan setahu Sagi nih, kalau yang bisa kayak begitu kan harus ngerti musik banget ya. Dan sedangkan tuh kalau misalkan kita dari event ke event, pasti mixingannya tuh beda-beda. Bener nggak sih, Mbak? Ya walaupun lagunya judulnya satu gitu misalkan. Tapi kan ini remix tiap acara tuh bisa ganti-ganti. Itu gimana tuh Mbak caranya, Mbak? Cara bikinnya gitu. Yeah. Dasarnya sih gini ya, di industri kita nih sebenarnya kan ini sebenarnya nari ini hobi jadi profesi ya. Iya. Halo, Profesi. Iya, ini kan profesi ya. Maksud gue jadi profesi. Jadi maksud gue sayang banget kalau kita cuma anggap ini sebagai kita kerja selesai udah tapi nggak dapat ilmunya yang tadi awal gue bilang. Nah, gue tuh di situ pengen explore aja sebenarnya, pengen explore aja, coba apa namanya, bukan cuman gue bikin koreografi tugas gue selesai udah, tapi gue pengen explore supaya juga kan kita juga kan butuh diasah ya skill ya. Kalau gue kan waktu itu udah nggak perform kan, jadi yang perform kalian, jadi ya gue cara ngasahnya begitu as koreografer lah yang dibilang. Nah untuk ngebikin komposisinya, ya gue ngebuat koreografi ya berdasarkan referensi aja, berdasarkan apa yang gue lihat, apa yang gue rasain, apa beat lagu yang gue tangkap gitu, ya gue representasikan menjadi satu gerakan, udah that's it. Terus nih, waktu apa flashback ke 2 tahun yang lalu lah ya, boleh lah ya. Pada saat event World of Dance pertama kali tuh mampir di Indonesia gitu. Kenapa bisa dibilang pertama kali mampir? Karena memang benar-benar baru pertama kali gitu kan World of Dance itu yang dari Iya. diselenggarain di sini, dan pada saat itu tuh jadi apa ya, jadi kebanggaan tersendiri lah buat para dancer-dancer tanah air yang akhirnya tuh bisa explore panggung internasional gitu. Dan waktu itu kebetulan Baba megang Megakru kan ya, Mbak ya, kalau nggak salah, Mbak. Megang apa? Megang Megakru kan ya waktu itu ya? Iya. Dia kan Megakru ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, itu kan ngomong-ngomong soal komposisi lagi tuh, Mbak. Pada saat kita mau represent itu di atas panggung itu tuh, karena kan Sagi juga taunya tuh Baba tuh ngelakuin research dulu, terus kayak ada story-nya gitu. Itu tuh dari mana tuh, Mbak? Dapat kayak begitu tuh dari mana, Mbak? Iya, by riset. Jadi sebenarnya ide dan gagasannya kita udah create dulu. Kita udah create dulu tentang apa nih gitu. Oh, tentang bencana. Oke, bencana yang mau kita angkat apa ya? Akhirnya kita mikir waktu itu yang bencana di Indonesia tapi sampai mendunia tuh apa sih? Saat itu kan Palu ya. Ya. Nah, kebetulan waktu itu mentornya gue sama GG. Dan kebetulan juga memang sudah jalannya, gue ngebikin donasi untuk bantuan ke Palu.
tapi di scene lain, bukan di scene-nya dancer ya, ada di scene-nya vape gitu. Jadi para vapers bikin donasi yang kita akan sumbangkan ke Palu. Mereka bingung pendistribusiannya seperti apa, ya kan? Akhirnya ya udah, gue berpikir, aduh kita TDI kan mau lomba nih dengan konsep bencana alam. Oke, gue beraniin diri. Ya udah, gue yang bawa donasi itu ke Palu. Gue akan terbang ke Palu, tapi gue minta teman satu buat ngedampingin gue selama gue di Palu. Itu GG akhirnya. Gue bilang sama GG, yuk kita sekalian riset. Udah, gue riset selama di sana banyak banget. Aduh, gue sepanjang jalan nangis deh, GG nangis. Gue nangis karena emang begitu menyedihkannya bencana itu gitu. Dari situ udah gue riset kan ada 3 bencana alam setahu gue waktu itu, likuifaksi, gempa bumi sama tsunami kan. Udah akhirnya gue udah riset, gue setiap titik gue pelajarin, oh ini begini. Oke, ya udah pulang ke Jakarta. By the way, di TDI itu gue sama sekali nggak bikin koreografi sebenarnya. Oke. Gue sama GG, gue lupa deh GG bikin kayaknya overall mereka semua yang bikin koreografi, teman-teman TDI. Karena kenapa? Gue nggak mau TDI ini akhirnya menjadi karakternya gue atau karakternya GG. Tapi ya udah, lo jadi kalian aja. Kalian jadi kalian, tapi tetap supervise-nya by gue sama GG. Untuk storyline-nya gitu-gitunya tetap kita yang create. Tetap maksudnya kita brainstorm juga. Kayak gitu. Cerita singkatnya seperti itu. Contohnya tuh ngedirect gitu ya jadinya. Udah gue ngedirect aja. Untuk komposisi blocking juga kita lihat, oh ini kayaknya harusnya begini. Coba dari sini jangan terlalu ya gitulah seperti biasa. Udah gitu aja. Misalkan nih semua dancers pengen lihat hasil arahannya Baba Vicky gitu, kalian bisa langsung search juga di YouTube-nya gitu ya. Itu ada di World of Dance, itu namanya TDI Crew. Kalian bisa lihat di situ, itu adalah sebuah karya yang mengantarkan kita tuh BTW satu-satunya Indonesia kan ya, Mbak ya? Maksudnya satu-satunya kru Indonesia yang mewakilkan Indonesia sendiri untuk pergi ke LA kan ya, kalau nggak salah ya. Sisanya Mega Crew kan ada NRG kalau nggak salah. Ya, ada NRG. Untuk yang Mega TDI kan, satu-satunya kan. Iya. Nah, itu dia guys. Ya. Apa ya, agak sebenarnya gue nggak expect akan sejauh itu sih. Jadi gue nggak expect bahwa kita menang. Lo tau gak, pas pengumuman gue tuh ada di lantai paling atas, di tribun paling atas, gue videoin. Gue ngeliat pengumuman gitu, gue bengong aja sama siapa gitu. Sama salah satu member ya, salah satu member TDI. Udah, pengumuman, gue gak mikirin bahwa kita akan menang. Si anjir, gue bilang, kok anak-anak pada masuk ke panggung semua. Jadi pas lagi diumumin gak sadar itu. Gak sadar cuy, sumpah. Udah kita pada nyantai aja. Kita karena gue sejujurnya dari dulu gue nggak pernah expect bahwa bukan nggak pernah expect ya, maksud gue selalu kayak gitu. Gue bikin sesuatu dulu, nanti hasilnya iya itu reward ya, itu bonus lah. Maksud gue kalaupun menurut mereka ini bagus ya kita pasti akan dapat gitu. Tapi so far gue dari dulu memang selalu seperti itu. Gue bikin aja dulu. Pada saat gue ngebikin sesuatu, gue nggak ada yang gue tuju sebenarnya. Yang gue tuju adalah gue mau bikin yang menurut gue terbaik saat itu aja udah. Gitu. Kalau mereka ada yang menganggap itu kurang baik ya monggo, ada yang menganggap ini bagus ya monggo, udah gitu aja. Mantap. Aduh, ini ya pokoknya kalau misalkan kalian pengen tahu bagaimana cara Sagi bikin koreografi ya inilah yang mengajarkan gitu ya. Ya, bisa aja lu gitu. Beneran. Mbak, beneran Mbak. Sagi tuh banyak belajar sama Mbak. Terutama tuh pada saat Baba bilang dengerin ritmenya Gi. Setiap lagu tuh pasti ada ritme. Gitu loh. Pokoknya
mau lagu apapun itu dia pasti akan ada hitungannya. Mau beat apapun dia pasti akan ada hitungannya. Jadi pada saat hitungan 1 sampai 8 itu ya udah tinggal dibagi aja N-nya di mana, I-nya di mana, E-nya di mana gitu kan. Itu pasti ada. Itu yang selalu Sagi inget, Mbak. Dari dulu sampai sekarang gitu loh. Sebenarnya sih basic musik untuk ritme tuh kan banyak banget ya. Cuman gue cuma ngambil dasarnya aja. Kalau kita ada hitungan 1/4 kan satu bar itu kan 4 ketuk ya. Ini 1/4 artinya kalau 2/4 berarti dia didabelin aja ketukannya. 1 2 3 kayak gitu 1/8, 1/16, 1 2 3 gitu kan. 1/32, 1 2 3 gitu aja udah sebenarnya. Nah, kalau kita udah on tempo, Mikir banget tapi Mbak. ya, maksud gua kalau kita Bener-bener. bukan, menurut gua ya kunci jadi seorang dancer tuh pertama satu, lu nggak beat deaf aja udah. Iya. Beat deaf aja, lu on beat, menurut gua lu bisa. Udah. Kalau lu udah beat deaf, beres men, selesai. Menurut gua sih itu aja karena ya penting banget cuy, penari tuh ya udah audio. Iya. Audio benar. Aduh, ini ya itu dia tuh tadi ya, guys ya. Jadi jelas ya, when three itu tuh jelas ya. Kalau Sagi dapetnya dari mana ya ini dari ini nih. Gitu. Tapi Mbak, apa namanya? Pada saat perjalanan menuju sampai sekarang gitu kan, apa yang Baba bisa share? Sukses story-nya seorang Baba gitu yang sekarang tuh lagi menekuni videografi dan lebih ke visual gitu. Dulunya dancer masih, tapi lebih ke belakang layar tuh gimana, Mbak? Success story apa yang bisa Baba share ke teman-teman yang sekarang nih, yang generasi sekarang nih? Generasi sekarang ya? Gue nggak tahu sih, karena situasi zaman dulu sama sekarang beda. Yang tadi gue bilang bahwa lu create something aja dulu, lu jangan orientasinya jangan kemana-mana. Jadi lu create something aja dulu. Kalau apa namanya impact-nya itu bonus gitu loh. Ya impact-nya dalam artian lu bisa dapat penghasilan dan lain-lain dari tari itu bonus aja udah. Kalau buat gua ya lu create something, share, that's it sih. Cuy. Kalau menurut gue itu. Perjalanan dari tahun 2002 sampai sekarang 2021 yang sampai sekarang masih Baba kayak sampai amazed gitu loh, teringat gitu. Yang teringat, yang menjadi kayak satu pengalaman yang nggak mungkin terlupakan lah. Nih, pengalaman gue yang nggak pernah terlupakan adalah gue makein sepatu Eta waktu mau show. Oh ya ampun. Brengsek nih bang si Eta nih. Bisa-bisa aja gue disuruh makein sepatu. Itu apa ya? Ulang tahun Trans ya, Tak? Ya. Oh iya Kak. Karena tektokan kan, dia lupa cuy. High heels-nya masih ketinggalan di tenda dong. Astagfirullah. Soalnya tektokan dari sini pindah itu. Iya, emang ada tektokan 3 panggungan gitu. Ya kayak 3 kalau nggak salah. Kanan udah kiri. Udah gitu kan panggungnya gede banget cuy. Gede banget, jadi gate 1 ke gate 2 tuh kayak jauh banget gitu. Asli. Waktu itu tuh kan ada 3 company kan. Ada yang dari Bandung, ada Icut, Alpha Plus. Eta pakai Icut ya waktu itu ya. Icut. Apa ya sesuatu kejadian 2000 maksudnya yang gue inget selama sepanjang karir gue tentang sukses atau ada ininya nih? Boleh yang mungkin menjadi turning point seorang Baba sampai menjadi Baba yang sekarang gitu, kayak wah ini nggak bisa terus-terusan kayak begini, gue harus melangkah ke yang lebih lagi gitu loh. Gue ini sih, gue ngerasa gue belum ada di peak-nya di industri dance ini. Gue belum sampai ke peak, tapi paling enggak ya ada sedikit kebanggaan titik kebanggaan gue di mana
salah satunya adalah gue dipercaya untuk nge-create artis. Ada Dewi Sandra, terus gue bisa join akhirnya di Agnes Monica walaupun gak lama, tapi maksud gue itu di satu titik yang dimana gue bukan di peak, tapi gue itu bisa gue banggakan lah. Itu aja sih. Low profile kan, padahal tuh rentetan artisnya tuh banyak banget, filmnya belum, ya terus kayak Iya sih, iya itu maksud gue, nah itu maksud gue nggak apa ya, gue tuh salah satu orang yang mungkin lu bisa ketemu orang yang punya portfolio banyak yang mereka kumpulin. Nah, gue tuh nggak punya, cuy. Maksud gue I don't care. Pokoknya gue bikin aja. Ya kalau mau dibilang film sih, Cherry Bell The Movie juga salah satunya gue yang koreoin. Terus CGR The Movie dua kali film. Itu juga gue sempat bantu di situ, walaupun gue di-hire sama orang ya. Yeah. Gue sempet ya kayak gitu-gitulah, maksud gue. Yang kemarin podcast sama kita juga X online loh, ini Baba yang bikin Oh koreografi. iya. Itu yang pertama create kali gue ya malah ketemu itu. Baba kayaknya. Ya, Pak. Apa iya itu pertama kali Eta ketemu aku. Waktu itu. Masih muda Rambutnya banget. kan, masih blonde gitu, masih pirang. Oh, Eta kan dulu warna-warni rambutnya. Iya, belum blond, masih coklat, rambutnya panjang, aku masih ingat. Eta masih lugu ya, Eta ya. Eta masih lugu waktu itu gitu. Bukan lagi. Belum kayak begini kan, masih anteng aja diem. Masih remaja ya. Kalau bahasanya belum meletak ya, Kak ya? Ember. Belum letek, bisa juga. Mbak, nih, Oi, ya. namanya kita tuh udah ngobrol lumayan panjang, lumayan banyak gitu, kayak ternyata kan dunia dance itu kan seluas ini gitu ya. Banget gitu loh, maksudnya bisa masuk ke sana, bisa masuk ke sini, tergantung passion kita tuh selain dance itu adanya di mana gitu, tapi yang masih berhubungan dengan production tersebut gitu. Yang pengen Sagi biasanya ini Sagi sama Eta juga selalu nanyain ya Tak ya, kan kita punya hashtag Tak, ya nggak sih? Jadi kita ada hashtag kan sebutannya Because I Dance ya. Kalau dari Baba, apa yang Baba mau share nih Because I Dance-nya Baba gitu, untuk anak-anak dance yang suka dance sekarang, atau baru banget tahu dance, gue kayak mau dance nih gitu, dari story-nya Baba, apa yang mau Baba share? Because I dance, because I like sih. Waduh. Iya. Iya. Iya, bukan because I need money atau apa gitu ya. Udah karena gue suka aja. Gue sih ya gitulah. Lu tahu gue lah pokoknya. Gue bingung mau nge-share apa karena gue secara pengalaman gue nggak pernah apa ya, bukan punya tujuan ya, gue jadi kayak gak punya tujuan hidup. Maksud gue nggak ada sesuatu yang gue tuju saat itu. Udah karena gue suka, that's it. Jadi kalau misalnya suka sesuatu, jangan terlalu mikir panjang deh. Kalau lu suka, lu lakuin aja dulu. Betul, itu sih bahasa yang bagusnya. Kalau suka, pencet juga tombol subscribe-nya, jangan pelit. Jangan lupa di like, subscribe, comment, share, and push notification bell. Lengkap! Lengkap. Iya. Ya, gitu ya. Jadi nanti juga kita akan share lagi gitu, karena kan ini kita masih ini ya, Mbak, masih kayak kondisi sih. Ini gitu. Jadi masih online dulu. Nih kayaknya akan lebih seru kalau misalkan nanti tuh kita ketemu langsung ya. Ngobrol langsung gitu kan, kita explore bareng apa yang bisa kita obrolin, apa yang bisa kita share lagi ke teman-teman dancer. Nah, itu tadi tuh kata Baba, jangan lupa untuk subscribe dulu, habis di subscribe, turn on notification ya kan, terus habis itu di like, habis itu di komen, habis itu di share ya. Nah, itu ada apa lagi sih, Tak? Habis itu di follow juga sosial medianya kan, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Twitter, dan banyak lagi. Iya, by the way emang harus di follow karena menurut gue ini part of support di dance scene-nya menurut gue ini bagus banget gitu loh.
Iya, teman-teman yang harus follow, harus ikut bantu nge-share juga supaya industri dance ini juga nggak gitu-gitu aja, nggak melulu tentang lu dapat kerjaan terus selesai gitu. Benar banget. Ya itu ya. Maksudnya kan kita juga udah lama nggak ketemu, and then kita bisa ngobrol lagi kayak begini juga kayak kita. Iya, ini media yang bagus menurut gua sih. Terbaik lah, Baba lah. Iya. Mbak, thank you so much Siap. joining our Popin Talking Podcast, dan Yes. pastinya tadi juga udah pesan-pesannya udah tersampaikan semuanya, dan ditunggu next episode-nya. Dan Amin, siap. Yeay. Thank you ya Eta, sukses terus. Thank you. Sukses terus semua. bye.